Selamat siang. Yes, teman-teman, sangat senang bisa ketemu Anda lagi di acara webinar siang ini. Dan kita setelah melakukan webinar hampir selama 2 bulan ini, dan begitu banyak informasi yang kita dapat dan mempersiapkan kita untuk menghadapi suasana setelah COVID nanti. Saya sangat yakin banyak perubahan yang akan terjadi, dan oleh sebab itu kita mesti tetap terus belajar untuk mengupgrade diri kita sendiri. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Gunho, dan saya mengenal beliau cukup lama dan saya tahu track record dari Pak Gunho ini sangat menarik ya. Berangkat dari seorang karyawan di perusahaan developer, kemudian mengembangkan bisnisnya di dunia arsitek, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang developer yang saya sangat kagumi karena saya tahu untuk menjadi seorang developer itu tidak mudah, dan ini saatnya selama 1 jam setengah ke depan kita akan belajar dari seorang yang bernama Gunho, apa yang dia belajari dalam market 20 tahun terakhir. Dan semoga dalam waktu 1 jam 15 ini beliau bisa share kepada kita semua bagaimana untuk bisa memulai bisnis kita sebagai seorang developer dan bagaimana mempelajari cara berpikir seorang developer. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Gunho. Dan kebetulan hari ini hari spesial dan this is special for everyone in this group. Pak Gunho, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak. Ini partisipan naik terus nih Pak. Kita masih nunggu, masih ada sekitar 50 orang, tapi bisa kita mulai dari yang awal saja. Mungkin Pak Gunho bisa menceritakan sedikit latar belakang Pak Gunho, ya, pengalaman Pak Gunho sebelum kita masuk ke 6 pembahasan yang kita sudah sepakati, Pak. Silakan Pak. Oke, pertama-tama selamat datang kepada rekan-rekan semua. Ini pengalaman saya pertama kali, moga-moga bisa memberikan sharing yang berguna buat teman-teman sekalian. Ilmu saya itu ilmu yang pakai keringat gitu. Artinya saya jalanin sendiri, dan pengalaman ini ya saya nggak perlu nginget-nginget lagi karena memang sudah meresap dengan segala kesulitan dan kesenangan yang saya hadapin. Pertama mungkin saya ceritakan sedikit supaya kita kenal ya. Saya lulus arsitek dari Gajah Mada itu tahun 93 Desember. Kemudian setelah lulus, waktu itu saya baca satu koran, saya lihat ada satu artikel yang menarik bahwa wah ini ada raja properti gitu. Lalu saya pikir, nah saya kalau lulus saya kerja sama orang ini nih. Ini kan orang paling pintar. Kalau saya mau pintar saya harus belajar sama orang yang paling pintar deh. Kalau perlu nggak digaji nggak apa-apa lah, karena kan waktu itu kan memang idealis sekali kan. Lalu dengan perjuangan memang saya keterima kerja di situ, di Ciputra Development. Itu tahun 94 di bulan awal ya, Maret seperti ini. Sampai tahun 2000 lah. Jadi tahun 98 saya mengalami krisis yang cukup parah di Indonesia, terutama di dunia properti, di mana dari situ saya banyak juga dapat pengalaman yang luar biasa, yang mana sangat berguna untuk hari-hari ya seperti inilah. Hal ini kan kalau bicara COVID nggak ada apa-apanya dibanding Krismon 98. Terus kemudian tahun 2000 itu saya memang akhirnya menyadari lah harus keluar karena memang kesulitan beban hidup lah dan segalanya. Kerjaan saya arsitek itu gambar-gambar di luar itu juga mulai banyak. Akhirnya saya keluar, tapi karena memang saya model dengkul ya, artinya betul-betul nggak punya modal dari orang tua, ke Jakarta juga motor juga nggak punya, saya tinggal di rumah Akhirnya saya cuma bisa bikin konsultan karena modalnya cuma kertas. Ya kan, waktu itu kan belum zamannya komputer juga, jadi memang betul-betul modalnya kertas sama pena. Tapi karena pengalaman kerja dan juga kita punya komitmen, akhirnya konsultan saya berjalan dengan oke. Sampai sekarang pun saya masih, pada tahun 2009, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, itu saya mulai belajar untuk mendevelop sendiri. Jadi memang karena ya modalnya dari benar-benar dari nol, ya akhirnya saya mencoba untuk, saya bisa apa sih? Oke lah, saya coba dari kecil-kecil. Nah, dari tahun 2009 sampai sekarang udah 2020, udah 11 tahun lah. Itu sampai sekarang ya syukurlah masih berjalan ya. Kurang lebih seperti itu Pak Darmadi. Ya, dan saat ini Pak Gunho memiliki perusahaan yang bernama GNA. GNA. Ya. GNA ya. Bisa ceritakan GNA singkatannya apa ya Pak ya? GNA itu nama saya punya konsultan arsitek asalnya. Dari Gunho Niken Arsitek. Oke. Niken itu istri saya, Pak. Jadi memang teman saya dulu kuliah bareng,
terus nggak tahu ya mungkin karena kebanyakan bikin tugas namanya itu jatuh cinta Pak. Nah terus karena jatuh cinta ya akhirnya udahlah kita berlanjut bikin tugas bareng sampai sekarang nih Pak. Wah, luar biasa. Dan kalau nggak salah, anaknya Pak Gunho juga ambil bidang arsitek ya, Pak ya? Iya, anaknya saya ada 2 yang masih kuliah arsitek juga, jadi nggak tahu Wah, nih nanti kalau lulus namanya jadi bisa kayak apa nih. panjang jadinya ya. Tapi saya tahu JNE ini, kenapa saya tertarik dengan Pak Gunho ini mungkin 3 minggu yang lalu, Pak Gunho ada posting beberapa foto, gambar perumahannya yang terakhir ya, dan saya melihat ini sentuhannya beda. Saya banyak sekali dipanggil developer untuk memasarkan properti ya. Saya suka datang ya. Dan biasanya developer itu, kalau developer besar, mereka pakai arsiteknya juga. Arsiteknya itu kelas internasional ya. Kalau nasional pun kelasnya udah tinggi gitu ya. Tapi setiap kali kalau saya ngelihat desain mereka itu kayaknya saya merasa kurang sentuhan benar-benar keluar dari hati. It's just like a product begitu ya. Kayak saya suka ngomong, kayak restoran itu Kentucky Fried Chicken. Orang suka Kentucky Fried Chicken, tapi mungkin nggak ada tahu kokinya Kentucky Fried Chicken itu siapa, apa udah meninggal atau nggak ada yang tahu gitu. Tetapi kalau Anda mungkin makan umpama restoran, 1 restoran, 2 restoran yang enak gitu ya, kadang-kadang nggak franchise ya, itu biasanya ownernya terjun sendiri. Dan saya ngelihat itu desainnya Pak Gunho itu ada dari taste dari dalam, sehingga makin lama belajar selama mungkin 20 tahun pengalaman ini, keluarlah ide-ide yang lebih bagus, lebih brilian, dan itu membuat nilai tambah dari sebuah produk yang Pak Gunho ceritakan. Pak Gunho, seperti yang kita bicarakan bahwa hari ini kita mau ngomong sedikit demi sedikit bagaimana sih proses membangun, proses menjadi developer. Dan saya tahu developer itu satu kata, kompleks. Kompleks ya. Kalau saya belajar structure, saya sekolah structure ya. Structure itu seperti kayak structure yang tidak stabil gitu ya. Kalau kita bikin structure yang stabil itu gampang, tinggal masukin rumus moment, masukin rumus force, kelihatan gampang. 2 unknown, ya, 2 unknown, 2 equation, selesai. Ini kalau developer itu kayaknya unknown-nya 10, ya, unknown-nya 10, equation-nya hanya 2 gitu. Ya itu gimana caranya? Kalau zaman sekarang pakai komputer bisa gitu ya. Trial and error-nya tuh nggak gampang sebagai seorang developer, dan Pak Gunho sudah menjalankannya. Itu yang kita mau gali dari Pak Gunho. Jadi step yang pertama yang kita mau bicarakan itu Pak Gunho kalau bangun itu kan mesti pilih lokasi Pak. Dan sebelum saya ngomong lokasi di Jakarta ini kalau ditanya, ada nggak sih tanah kosong di Jakarta? Aduh, kayaknya susah banget nyarinya. Kalaupun dapet ya, harganya juga udah nggak nyambung begitu ya. Kadang-kadang orang mulai dari suburb ya, itu pun tanahnya juga ya kadang-kadang hanya 4 hektar, 7 hektar, 6 hektar. Kalau developer besar tuh disuruh kerja di bawah 7-8 hektar kayaknya udah nggak mau sentuh gitu. Kayaknya, waduh, ini mah nggak bisa dapat dagingnya. Ya, tapi kadang-kadang developer seperti Pak Gunho ini bisa kreatif ngelihat tanah, mungkin ukurannya 7 hektar pun bisa dikerjain gitu, 6 hektar pun bisa dikerjain. Pak, saya mau nanya, pertanyaan adalah, bagaimana sih proses pilih lokasi? Apakah Bapak memilih lokasi itu, atau lokasi itu udah given, mau nggak mau gitu dapatnya segitu? Bisa tolong jelaskan Pak pada teman-teman. Oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke pilih lokasi, pertama kita harus tahu dulu nih, kita itu seperti apa, know yourself. Artinya begini, tiap orang akan berbeda sikap kita terhadap risiko. Ada orang yang berani, ada orang yang takut, ada orang yang maunya hati-hati benar. Nah, semua ini dari pengalaman, dari usia, dari modal, nyali itu semua berbeda tiap orang. Pertama kita harus tahu dulu, saya ini stylenya di mana? Saya ini takut resikonya seberapa? Saya ini punya modal berapa? Karena untuk start, kita mau ke arah mana, kita harus tahu dulu nih, kita sendiri ada di mana. Nah, kalau kita sudah tahu kita di mana, misalnya begini, ada orang itu dia stylenya high profile, dia maunya pokoknya saya nggak demen lihat rumah RSS murah-murah. Kalau dia masuk ke RSS, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena satu, dia nggak demen. Orang yang nggak demen suruh kerja, itu kemungkinan besar gagal. Begitu dia ketemu masalah, dia nanti akan mengeluh dan akan menghindar dan akan menunda dan sebagainya. Artinya nggak kemana-mana. Ini adalah dasar bagaimana kita mencintai pekerjaan kita. Jadi harus sesuai sama style kita. Kalau dia stylenya, udahlah saya yang penting cepat aja. Saya bikin rumah 1 juta umat, nggak perlu bagus, tapi yang penting omsetnya bagus. Nah, itu cocok tuh main FLPP dan sebagainya. Jangan main yang rumah yang terlalu premium. Nah, kalau gitu pilih lokasinya berarti yang kira-kiranya cocok, yang sesuai dengan kita punya diri. Yang kedua, modal kita. Orang kita kan lahir kan beda-beda. Ada orang lahir jebret anaknya orang kaya, dikasih modal udah tanah udah berhektar-hektar. Ada orang yang model kayak saya,
lahir jebret ya nggak punya apa-apa gitu. Terus kita harus mulai dari mana? Kalau saya sendiri ya saya nabung. Nabung artinya begini. Saya punya uang hasil gambar itu saya tidak habisin. Saya selalu tabung setiap tahun. Saya tabung setiap tahun. Cuma karena value uang itu cepat menguap kalau nggak beli properti nggak. Jadi setiap tahun saya usahakan tabungan saya itu saya bisa beli tanah atau beli rumah. Nah, lama-lama saya punya banyak kan. Nah, itu saya jual suatu hari, saya beli tanah yang kecil lah kalau untuk ukuran sekarang ya, 2000 meter aja. Tapi lumayan, artinya bisa dapat 14 rumah dan dapat 4 ruko. Nah, start ini yang setiap orang yang paling masalah begini. Banyak orang itu suka mengeluh. Jadi gini, saya nggak bisa jadi developer modalnya besar, harus punya ratusan miliar. Saya gimana mencari investor susah didapat. Saya nggak mungkin lah. Nah, kata-kata itulah yang ngeblok kita punya mindset, akhirnya betul-betul ya tidak mungkin. Kenapa bisa gagal? Ya, pikirannya sendiri sudah gagal duluan, sudah bilang nggak mungkin, ya memang nggak mungkin. Karena apa? Pikirannya nggak mungkin. Nah, saya kasih contoh, bahwa kalau kita betul-betul dari nol pun, kalau kita dari muda kita nabung beli-beli, lama-lama kita jual, ya nggak usah muluk-muluk bikin katakanlah 50 hektar. Coba bisa bikin 2 biji, ya 2 biji start dulu. Setelah start dari situ, baru kita nanti kan jalan. Habis itu kita bikin 4, bikin 8. Saya dulu juga mulai dari 4 ruko. Itu kebetulan istri punya om, mau pindah ke Jogja, dia jual. Nah, rumah itu saya beli dengan angsur, saya bikin 4. Nah, ruko itu akhirnya habis, dari situ kita ada keberanian, terus kita bikin yang lebih besar. Jadi mengalir saja, yang penting satu, kenali diri kita, style kita itu yang mana nih? Kalau kita stylenya style murah, ya udah main yang murah aja. Kalau stylenya style mewah, kelasnya Pondok Indah atau yang kelasnya rumah 10 miliar, ya kalau bisa mainnya ke situ aja. Karena kemungkinan besar Anda akan sukses di bidang yang Anda cintai, Anda sukai. Gitu. Kemudian kita masuk setelah kita sudah punya style dan model dari mana, kita masuk ke pilih lokasi. Pilih lokasi, pertama kali tentu kalau mancing ikan, tempat yang bukan kita suka mancing, tempat yang banyak ikannya. Artinya, kalau kita sudah tahu, saya itu sukanya FLPP. Berarti kita tahu dong, kira-kira target market FLPP itu, harga tanah kan 200.000. Nah, cari tanah 200.000 kan banyak. Tapi 200.000 yang kira-kira orang FLPP mau beli yang mana? Misalnya nih, dekat tempat industri, dekat daerah baru berkembang. Nah, setelah itu aksesnya dari mana, lewat dari mana. Kira-kira logika umum seperti itu yang kita tahap pertama memilih lokasi. Kalau style kayak saya ini kan nggak demen bikin rumah yang terlalu jelek ya. Artinya sudah jelek, murah, terus cuman nyari uang itu, maksudnya dapat uangnya sih dapat. Cuman kan dapat uang kalau kita nggak happy itu rasanya kayaknya buat apa gitu loh. Jadi maunya gimana sih? Maunya ya rumah saya itu harus bagus, tapi juga nggak terlalu mahal, tapi ya bagus gitu. Nah, terus gimana lokasi yang cocok dengan style saya? Strategi saya adalah saya cari lokasi yang kira-kira, ya udahlah kira-kira nih daerah, misalnya ya ini Serpong ini bagus nih, tapi developer gede udah punya tanah gede-gede. Developer gede kan nggak mungkin tanah yang kecil-kecil kan. Jadi kalau saya cari tanah misalnya nih, ada tanah 3 hektar, 4 hektar. Nah, ini peluang nih, untuk ukuran saya bisa masuk nih. Gitu. Nah, dari situ saya bisa masuk. Dengan style yang kira-kira saya punya style, saya mau bikin yang bagus, terus harganya kira-kira saya sudah hitung, oh ini harganya saya bisa separohnya proyek gede nih. Waktu saya bikin di Golden Park 1 kan gitu kan. Jadi saya promosinya adalah, rumah saya 600. Di depan itu developer gede itu 1,3 miliar. Jadi saya bilang, loh, kamu mau masuk sedikit, kurang lebih 10 menit, tapi dapat 2 rumah gitu. Dan ternyata strategi itu berjalan. Tapi tentu lokasi yang harganya kira-kira masuk dengan style kita, dari awal kan kita hitung ya. Mungkin dari Angel bisa tampilin gambar yang pertama enggak? Coba saya tampilin ada satu gambar ya. Pertama, ya. Nah ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah lokasi, harga, sama legalitas. Jadi jangan terlalu bermimpi, kita mendapatkan lokasi bagus, harganya murah, surat-suratnya beres. Ini nggak ada cerita seperti itu. Kalau ada, ya mungkin Anda mukjizat lah. Tapi saya sih seumur-umur sih belum pernah ketemu yang kayak gini-gini modelnya gitu. Jadi ini yang suka orang itu nggak masuk akal gitu loh.
mimpinya terlalu tinggi. Mereka inginnya itu dapat lokasi terbaik, harga terbaik, surat-suratnya benar. Udah pasti kan kalau lokasi bagus, harganya bagus, itu pasti suratnya tuh nggak beres, sengketa itu. Atau harganya bagus, surat-suratnya bagus, pasti lokasinya ya agak jelek. Atau kebalikan, lokasinya bagus, legalitas bagus, ya harganya pasti mahal. Nah, kira-kira balance-nya ini kita yang mana nih? Nah, kelebihan kita di mana? Ini salah satu strategi kita mau masuk kemana. Kalau developer besar, dia bisa beli lokasi kayak dulu Ciputra beli di Serpong, dia udah rencanain bikin tol, bikin apa segala, karena skalanya udah skala kota. Nah, kalau skala kita, skala kecil misalnya 4 hektar, kita kan nggak mungkin bikin jalan tol, kan? Artinya kita akan nebeng kepada yang infrastrukturnya akan jadi. Nah, terus apa yang kita bisa lihat? Peluang mana yang kita bisa masuk? Yang tentu adalah lokasi yang, wah ini bakalan besok ada tol nih. Jadi sekarang kan nggak ada kan, jadi harganya pasti lebih murah dong. Atau jalan ini kecil nih, tapi suatu hari ini akan diperlebar nih. Nah, kita harus masuk saat itu. Sehingga kita dapat harga yang sesuai, dengan lokasi yang sekarang belum premium, tapi suatu hari akan premium. Dan yang tidak bisa ditawar-menawar adalah legalitas. Legalitas beres itu tidak berarti suratnya harus sertifikat. Sertifikat bermasalah juga ada. Artinya legalitas yang beres ini adalah memang harus betul diperiksa. Satu ke notaris, kedua ke BPN. Terus tanya-tanya sekitar sana. Karena kita benar pun tanah kadang-kadang didudukin sama orang. Jadi ini harus betul-betul dicek karena legalitas ini hal yang tidak bisa ditawar. Kalau lokasi kita masih bisa sedikit sulap-sulap jadi bagus, harga ya dari awal kita udah tahu lah harga ini masuk nggak masuk. Kalau nggak masuk harga itu udah lupain aja tanah itu karena tanah kan banyak. Kalau kita beli udah kemahalan kita nggak bisa kerjain, kita kekunci di sana. Nah itu kesalahan-kesalahan pemula yang kadang-kadang terjadi. Yang kedua setelah itu adalah market size. Jadi kita harus lihat daerah ini ada marketnya, tapi marketnya berapa banyak. Kalau marketnya cuma tipis sedikit, kita bikin kawasan terlalu luas. Yang beli ada sih, cuman ya sedikit aja yang beli. Nah ini juga problem karena target kita tentu kan bisa jual sampai habis kan. Kemudian peruntukan. Saya ada temen ya, ini kasihan juga sih. Jadi udah beli, terus ternyata sudah kerja baru ketahuan kalau zona itu zona hijau, Pak. Hijau itu artinya dia hanya boleh untuk perkebunan pertanian begitu loh. Nah kalau kita mau bikin perumahan gimana? Ya nggak akan disetujuin kecuali harus rubah rencana tata kota, yang mana itu bisa dikatakan tidak mungkin, apalagi makin banyak banjir, kan makin tidak mungkin. Nah kalau sudah kejebak di situ, beli tanah tapi zonanya nggak dicek duluan, itu sudah agak fatal tuh. Itu salahnya berat. Karena apa? Ya nyangkut semua duitnya. Dia beli kiraan murah, sama-sama tanah kan, tapi peruntukannya dia lupa cek zoning. Zoning itu kalau kita rumah ya harus kuning lah. Jadi kira-kira itu bisa kita bikin perumahan. Itu kesalahan-kesalahan pemula. Kemudian ada lagi kontur. Kontur juga menyangkut biaya. Artinya tanah yang terlalu ekstrim, itu kadang-kadang kita bisa dapat dagingnya sedikit. Tanah yang rata, tanah kontur kadang-kadang turun ke belakang, kita betul-betul harus pelajarin air ini buang kemana nih. Karena ini nyangkutnya biaya. Satu bisa dibuang, kedua biaya. Karena kita cukup banyak lihat orang beli tanah, tapi tanahnya itu bentuknya kayak mangkok. Bukan ke laut nih, kita buntu nih, tempat penampungan air. Nah itu hal-hal itu harus diperhatikan. Nah ini saya akan kasih satu kasus, contoh ya, bahwa kita mulai dari kecil seperti apa sih yang kita bisa. Mungkin tolong Angel bisa buka yang slide yang satu-satu sampai dan seterusnya tuh ada 5. Ya, ini contoh saya bikin di Cirende, tanahnya kecil, hanya 7.000 meter. 7.000 meter dan bentuknya itu berkontur. Nah, itu kalau lokasi di samping kan bisa lihat itu adalah Situ Gintung yang ada ya. Prospek yang saya lihat di sini adalah satu. Di atas itu kan ada jalan TB Simatupang ya.
Jalan TB Simatupang ini cukup waktu saat itu ya kurang lebih tahun 2010-an cukup banyak pengembangan tower-tower baru. Terus ada isu bahwa Sudirman Tamrin ini 3-in-1 segala macet, jadi CBD-nya mau pindah ke daerah situ. Prospek kedua adalah adanya MRT, yang itu sih dulu masih awang-awang ya, kira 5-7 tahun lalu kan kayaknya kita kan selalu mengharap-harap tapi nggak pernah jadi kenyataan bahwa MRT ini akan dibangun kapan. Terus handicap sekarang. Handicapnya adalah lokasi ini tuh masuk, kalau lihat dari gambar itu, lokasinya tuh masuk ke dalam kampung gitu loh, jalannya kecil. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini jalannya seperti ini nih. Jadi kalau orang yang mentalnya nggak berani itu lihat jalan sekecil ini udah minder duluan. Nah, ini sudah saya bikin bagus. Dulu lebih bolong-bolong dan gelap, ini pohon-pohon kanan kiri itu kayak hutan. Jadi becek, basah, terus jalannya rusak, terus tanahnya juga ya kontur-kontur nggak karuan gitu, dan jalannya kecil. Artinya seperti yang tadi saya bilang, tidak ada harga bagus dengan semua yang sempurna itu nggak ada. Jadi yang bisa apa? Ya bisa kita lihat sekarang, tanah ini bagus dari segi apa? Oh, dia itu nggak terlalu macet, karena pertumbuhan Jakarta kan makin ke selatan. Sedangkan dia ke TB Simatupang, let's say 10-15 menit sampailah. Terus ada MRT. Nah, kita lihat berarti di sini ada satu peluang bisnis di sini. Harga juga masih masuk akal. Waktu itu saya beli ini 1 juta rupiah 1 meter. Jadi kira-kira saya bisa jual di angka 5 juta. Saya waktu itu cukup yakin ini bisa. Coba next lagi lihat. Nah, ini kurang lebih sekecil inilah tanahnya. Ini 7.000 meter, jadinya kurang lebih 44 rumah ya. 44 rumah lah. Ini sudah sold out, Pak. Udah habis. Banyak yang masih cari, ya udah nggak ada barang. Karena memang nggak ada tanah lagi. Lihat kan udah penuh semua kan. Next. Ya, ini gambar yang saya buat. Jadi, karena tanahnya itu berkontur, saya bikin rumahnya ini bukan rumahnya 3 lantai. Ini rumahnya 2 lantai nih. Tapi 2 lantainya nangkring dari atas jalan, nangkringnya kurang lebih 2,5 meter. Karena tanahnya bergunung-gunung. Saya kalau kupas semua mau dibuang ke bawah juga susah, jalannya kecil. Jadi yang tinggi saya potong dikit, saya buang ke yang rendah, terus rumahnya tinggi, saya bikin rumahnya nangkring. Nah, malah jadinya keren, karena rumahnya kesannya tuh tinggi banget. Coba berikutnya seperti ditunjukin. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini rumahnya nih. Jadi yang lantai bawah ini sebenarnya bukan lantai, ini tanah, cuma rumahnya nangkring, saya bikin tangga. Nah, ini karena apa? Karena ya memang background saya arsitek, saya sering desain dulu rumah-rumah di pegunungan. Jadi saya juga punya ide, wah ini bisa jadi rumah yang cukup menarik. Walaupun orang lain nggak yakin nih tanahnya terlalu berkontur bisa jadi rumah. Nah, ini jadi rumah yang bagus. Project ini sangat, menurut saya sih, saya cukup happy karena sold out, terus yang kedua juga mendapatkan profit yang bisa buat saya ke proyek-proyek berikutnya yang lebih besar. Tapi hal yang kita bisa pelajari di sini adalah tanah 7.000 meter, itu bisa jadi proyek. Yang kedua, lokasi yang masuk gang kecil, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh itu juga bisa bagus. Terus yang penting harga kira-kira masuk. Terus prospek kedepannya kita lihat pertumbuhannya. Ada TB Simatupang, ada MRT, semuanya itu prospek ke depan, dan terbukti setelah dibuat dan dipasarkan itu memang betul-betul terjual. Jadi artinya menghasilkan lah. Nah, kurang lebih untuk yang lokasi saya kasih contoh seperti itu, Pak Darmadi. Wow, luar biasa ya. Saya dapat banyak satu hal ini. Ini seperti Pak Gunho ini adalah orang yang mempunyai kemampuan itu bongkar pasang sebuah mesin gitu ya. Kadang-kadang ada mesin ya untuk seorang teknisi, bagi dia, oh udah mesin ini beli baru aja gitu. Tapi ada seorang teknisi yang lain begitu melihat mesin, kayaknya dia pikir masih bisa ganti sana, ganti sini, bisa ngubah ini. Ini pasti karena mempunyai pengalaman, itu satu juga ya. Udah pernah menghadapi yang seperti begini. Tadi saya juga ngomong mengenai masalah nyali. Masalah nyali itu saya sangat yakin tidak mungkin tiba-tiba seseorang itu tanpa punya pengetahuan, punya nyali besar. Itu nekat biasanya ya. Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan begitu panjang, sehingga nyali itu timbul dengan pengalaman itu. Sama seperti ketika saya jadi pembicara awal mungkin 15 tahun yang lalu, berbicara di depan 30 orang itu bagi saya nervous gitu. Tetapi pengalaman itu yang membuat saya sampai saat ini kalau bicara depan 5.000 orang juga nggak nervous, karena nyali kita akan naik, confidence level kita akan naik berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan. Dan Pak Gunho ini kayaknya spesialis banget ya. Saya juga kaget tanah tadi jalannya seperti begitu, kondisinya tanahnya hanya 7.000,
kemudian masalah tanahnya gelombang lagi, ini cost-nya juga gede, tetapi bisa diakalin, ya, karena pengalaman itu bisa ngakalin itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang memberikan profit yang bagus. Dan saya tadi dengar Pak Gunho cerita bahwa awalnya kan tadi saving duit, punya duit sedikit, kemudian ada sahabat keluarga yang menjual tanahnya, kemudian Anda beli. Tapi saya tahu Pak, kedepannya ketika Bapak ingin menjadi lebih besar lagi, kadang-kadang nih akhirnya Anda ketemu orang yang mesti nyari orang modal kerja, partnership dengan orang, apakah orang itu punya tanah, kita bangun di atasnya, atau mungkin orang itu jadi pemodal kita. Jadi pertanyaan saya ini mungkin agak luas sedikit, kalau Pak Gunho punya partnership gitu ya, itu ukurnya gimana sih? Saya cocok partnership dengan dia nih, kayaknya enak sama dia, karena kadang-kadang kita partnership nih, kalau salah partnership itu bisa runyem ini karena uang udah masuk, tanah sudah masuk, sudah dikerjain, nggak bisa keluar dari partnership ya. Nah, poin pertanyaan saya adalah bagaimana Anda menentukan partnership dan bagaimana cara kerjanya nih? Ambil contoh kalau dia punya tanah, Anda yang bangun, ya baginya seperti apa? Apakah revenue sharing, profit sharing? Mungkin itu dalam pengalaman Anda ketika mulai partner dengan orang. Pak Gunho bisa elaborate lebih jauh lagi, Pak. Silakan, Pak. Ya, tentu saya dulu pernah ya, sebelum saya mulai dari kecil, saya kan karena saya arsitek, saya banyak kenal sama bos-bos tuan tanah juga ada kenal kan. Saya nawarin ke mereka, Pak, ini Bapak ada tanah, saya kerjain aja Pak, kita bikin gini gitu. Satu, tanahnya dia mungkin sekitar 3.000-4.000 meter lah. Bagi saya kan cukup gede kan. Sayanya diketawain Pak, bilang ini, loh kecil amat segitu. Bagi saya gede banget ini segini tuh. Cuman ya itu, maksudnya tidak segampang itu meyakinkan partner. Tapi dengan saya mulai sendiri, terus mereka lihat kan, wih ini orang boleh juga bikinannya, laku lagi kan, boleh juga nih. Nah, pas saya ditawarin tanah, yang kedua itu di Serpong, agak gede, 4 hektar. 4 hektar saya sendirian modal dari nol gitu, ya nggak cukup. Karena orang yang punya tanah nggak mau, dulu bekas kandang ayam lah. Kurang lebih saya perlu modal berapa ya, 300 kali 300 ribuan kali 4 hektar, 5 hektar lah, sekitar mungkin 13-14 miliar. Duit saya waktu itu nggak cukup segitu. Terus bagaimana saya harus menjalankan, padahal ini ada prospek, dan saya yakin ini bisa jadi. Nah, saya ketemu partner, ada teman yang mau partner join. Terus ada juga partner lain mau join. Partner ini tentu, kita dalam memilih partner, ada salah satu dari 3 syarat. Jadi ini salah satu dari 3 syarat. Mungkin dari Angel bisa kasih slide yang berikutnya, yang gambar 20. Ya, ini. Ini gambarnya mirip sama yang tadi, tapi cara membacanya begini. Partnership itu kita perlu 3, tapi nggak perlu 3. Salah satu dari 3. Partner itu satu, minimal dia punya modal. Kalau nggak punya modal, partner itu harus punya waktu. Artinya dia mau kerja sama kita. Kalau dia nggak punya waktu, minimal dia harus punya skill. Artinya dia punya keahlian di bidang kita gitu. Tapi kalau nggak punya 3-tiganya, ya ini sorry aja, ini mah nompleng aja deh gitu loh. Karena buat apa? Berarti artinya dia cuma memperkenalkan kita, ya sebaiknya kita kasih dia pembagian aja, misalnya kasih fee atau apa. Tapi jangan ikut kerja di sini. Nah, tentu tidak segampang ini. Kalau bisa kan punya 3-tiganya, tapi kan mana orang punya semua 3-tiganya kan udah nggak mungkin cari kita juga. Dia udah punya duit, dia punya skill, dia punya waktu, dia kerjain sendiri, dia nggak perlu kita lah. Nah, yang perlu kita siapa? Yang perlu kita ya ini, salah satu yang dia punya handicap. Mungkin dia nggak punya uang, dia punya skill waktu, kita yang kasih uang. Atau dia punya modal dan punya skill, tapi dia nggak punya waktu, dia suruh kita kerjain. Atau dia punya modal, dia punya waktu, tapi dia nggak punya keahlian. Nah, ini partner dengan kita. Jadi salah satu dari situ. Kemudian, mungkin ditampilkan gambar berikutnya. Tapi sifat dari 3 ini, karena kita ini kan seperti orang kawin ya. Artinya yang penting adalah apa? Partnership itu satu, kita harus, orang itu harus bisa kita percaya. Karena ini nyangkutnya kan semuanya uang ya. Artinya kan nggak lucu, kita partneran kok uangnya kita nggak transparan gitu. Jadi karakter ini sangat penting. Nah, dari pengalaman saya, kalau mau ngetes karakter orang, itu paling penting adalah tanya kepada rekan bisnis dia. Jadi orang ini pernah bisnis di mana? Oke, saya pernah ini join di perusahaan ini. Sama siapa? Sama ini. Oke, kita tanya-tanya. Nah, itulah gunanya kita punya teman. Jadi ternyata saya ada satu pengalaman waktu itu nggak jadi kan. Saya tanya sama satu, saya punya teman, Pak ini orang ini mau ngajak saya join. Kira-kira menurut Bapak gimana? Bapak mau ya ikutan join gitu. Dia bilang,
Waduh, jangan kok Gundo. Ini orang ini, saya ke Jakarta aja dia udah jadi mafianya Jakarta. Kamu jangan coba-coba, kamu bisa dimakan sama dia. Waduh, habis itu saya mundur ratus. Saya pikir, oke lah, saya nggak tahu, tapi kan kita nggak mungkin ya namanya rambut kita cobain ke api kan, udah pasti. Orang referen aja, semua orang nggak referen dia, kok kita cobain, emang kita dewa. Jadi kayak gitu-gitu menjadi hal yang penting dalam memilih partner. Kemudian setelah kita kira-kira cocok ya, orang ini cocok, konsep kita kalau partnership ini kan sebenarnya dua ya. Satu yang tadi, seperti kita bareng-bareng share untuk beli dari nol. Ini namanya kita bilangnya kan biasanya JV ya. Kita bikin PT bareng, masing-masing share berapa, siapa yang kerja, siapa nggak kerja, bolehlah. Itu udah umum. Jadi kita bareng-bareng terjun cemplungin uang. Itu adalah JV. Partnership yang kedua ini modelnya adalah joint operation. Artinya masing-masing itu menyertakan, jadi di dalam operation, biasanya saya punya skill, saya juga punya modal kerja, terus ada orang yang punya tanah. Nah, kita bisa join operation, artinya, oke, Anda keluarin tanah, saya akan mengeluarkan modal untuk kerja, untuk mendevelop. Nah, karena kita punya kompetensi di bidang operation untuk development, ya kita minta kita yang lead. Karena kan nggak mungkin kalau lead bareng-bareng itu kemungkinan kan konflik. Nah, struktur organisasi ini dari awal mesti penting dibuat. Artinya, kita kalau misalnya menentukan dengan partnership kita mau apa nih? Kan ada dua kan tadi. Revenue sharing atau kita mau profit sharing. Ya. Kalau revenue sharing ini mungkin saya ceritain untuk semuanya ya, mungkin ada yang masih bingung. Revenue sharing kan kita bagi berdasarkan revenue penjualan. Kalau orangnya kita lihat nggak mau ribet, udahlah kita bagi aja jual berapa, bagi berapa persen. Tapi kalau orangnya dia mau sedikit masuk ke dalam, kita juga bisa pakai profit sharing. Kalau profit sharing betul-betul pembagian ini profit. Artinya partner kita betul-betul kita harus yakin dia nggak ribet, dia trust sama kita juga. Artinya gini, kegagalan itu kadang-kadang karena kita sudah salah, sudah tahu orangnya ribet, kita ngajakin dia profit sharing, udah pasti ribet aja nih. Kenapa? Dari awal kita udah tahu orang ini ribet, beli barang dia pengen tahu. Nah, pada saat kita bicaranya profit sharing, itu kan profit kan di bawah kan. Setelah modal beli tanah, modal kerja, semua sama gaji-gaji dihitung. Nah, nanti dia akan komplain nih, ini terlalu mahal, ini terlalu mahal. Akhirnya apa? Perusahaan ini bisa mandek. Ini bukan cuman, saya sih nggak terlalu ngalamin yang hal ini, tetapi saya dengar dari developer besar pun, itu cukup juga banyak kendala yang timbul kalau partner ini orangnya nggak bagus lah. Artinya dia itu mau apa ya, orangnya licik lah, mau menang sendiri, dia udah tahu nih. Caranya gue udah tahu dah, gue mau tendang kamu lah. Nah, dia akan cari gara-gara di situ. Nah, dari awal ini pembagian revenue sharing sama profit sharing ini kalau bisa kita udah tebak nih orang ini. Tidak masalah atau masalah, yang paling penting adalah orangnya. Bukan konsepnya. Konsep ini mau revenue sharing, profit sharing, itu semuanya is okay. Tapi kalau orangnya bermasalah, lu mau pakai cara revenue sharing, profit sharing, semuanya bisa gagal. Jadi karakter orang ini kita harus tahu. Kalau begitu saya mau nanya, untungnya profit sharing apa jadinya begitu, Pak? Kalau sistem profit sharing itu positifnya di mana kalau kita bisa pakai profit sharing, Pak? Profit sharing kalau dari segi saya developer, tentu untungnya adalah satu, resiko kenaikan harga itu kita tanggung bareng. Karena kan cost itu kan masuk biaya bersama. Tapi kalau revenue sharing, kita udah kunci, tiba-tiba material apa naik, itu yang nanggung kita nih, apalagi barang itu udah dijual. Karena si partner kan takutnya revenue udah dibagi kan, dia nggak mau tahu lah harganya naik atau turun. Jadi plus minusnya memang ada. Kalau orangnya baik-baik ya kalau bisa revenue sharing, karena kan toh kita juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita ada secret kita nggak mau kasih dia, ya revenue sharing aja. Iya, Pak, boleh Pak sebelum saya nanya itu kalau kita revenue sharing dengan orang yang punya tanah gitu, menentukan harga tanahnya itu negosiasinya seperti apa ya? Kadang-kadang dari pihak dia dan pihak kita tuh harganya kan bisa beda gitu Pak. Ketemunya di mana gitu? Gini, kalau revenue sharing kan pembagian revenue. Artinya kita nggak bicara mengenai harga tanah. Harganya yang kita bicara harga jual nih. Jadi kita mau jual berapa? Ini 4 juta. Oke, kita tinggal ngomong. Bapak berapa persen, saya berapa persen. Tapi kalau profit sharing, karena profit tanah itu dihitung modal, profitnya harus dihitung. Jadi profitnya dihitung. Modalnya harus dihitung. Jadi tanah harus dari awal harus dibahas nih. Nah, kesepakatan itu memang perjanjian itu dari awal kita harus hitung dulu. Jadi pada saat ngomong sama mereka, kira-kira orangnya mau apa, kita mau apa. Sebab ini kan dua pihak. Jadi kita harus cocok dulu. Kita rasa orang ini cocok nih kalau profit sharing. Orangnya cengli lah, enak. Terus yang kedua harganya berapa? Wah, harganya mahal. Ya udah kalau gitu kita ganti aja revenue sharing dah. Nggak usah ngomongin harga deh. Pokoknya berapa persen nggak usah pusing. Nah, kalau orangnya bilang oke, ya udah, berarti kan
bisa ada titik temu gitu. Iya. Nah, kurang lebih sekarang sih saya model bisnis yang saya kembangin banyakkan model kerjasama dua macam ini, Pak. Karena kan saya ada skill, ada apa namanya, ada waktu juga buat kerja. Jadi memang pemilik lahan ya mungkin ini kan agen-agen era juga banyak ya kenalan bos-bos atau mungkin masing-masing juga bisa. Ya Hmm. ini kalau mau hubungi saya juga bisa. Iya. Itu yang ada ini untuknya. Pak, tadi Bapak bilang tadi Bapak ada tipe joint venture dengan joint operation. Joint operation dengan KSO sama maksudnya ya? Sama. Jadi kalau Bapak lihat kebanyakan ke depan Anda lebih senang joint venture atau KSO, Pak? Kalau saya sih lebih senang KSO ya. Karena satu, saya bisa dapat lahan gede, saya bisa kerja. Dan kita kan niatnya memang niat baik kan, maksudnya niat kerja kan. Jadi karena niat itu ya tentu KSO saya akan lebih senang dan lebih punya peluang growth lebih besar. Tapi perusahaan yang saya yang sudah joint venture yang sudah jalan itu kan rolling aja. Jadi yang udah joint venture yang PT yang udah ada, dia kalau udah jualan habis ya beli lagi tanah. Kan modalnya udah ada. Gitu. Jadi memang dua model ini saya jalanin dua-duanya. Oke, jadi saya rasa kesimpulan tadi awal, saya lihat Pak Gunho di awalnya pakai modal sendiri untuk skala yang kecil, kemudian ketika sudah mulai mau besar ya, mungkin sistemnya seperti joint operation ya, yang punya tanah, saya keluarin skill dan mungkin modal bangun, dan cara baginya tadi lebih senang revenue sharing karena lebih gampang diselesain karena parameternya jelas begitu dari awal sehingga orang bisa enak, dan tadi intinya sebenarnya apapun konsepnya kalau salah pilih partner ya cari gara-gara aja sendiri ya. Jadi saya tadi lihat bukan seperti kayak ahli feng shui bisa tahu siapa yang bagus siapa nggak bagus. Pasti gue yakin dia pasti ketemu batunya dulu waktu mungkin dalam 20 tahun ini, dan dari situ cara hitungnya dan cara putusannya sudah berubah. Dan saya tadi lihat partnership ketika Pak Gunho sudah buat lahan yang lebih besar lagi, mau nggak mau secara tidak langsung mungkin pemilik tanah, pemilik modal juga akan datang karena udah ada bukti. Yang penting udah ada bukti nih. Kalau udah ada bukti itu lebih gampang jualan. Pak, tadi Bapak sudah singgung di pertama tadi Pak mengenai legalitas, dan kita tahu kalau orang bilang legalitas Jakarta, waduh Jakarta jangan deh, pusingnya minta ampun deh. Mulai dari zaman Ahok, setelah Ahok juga masih tetap pusing. Kalau daerah keluar dikit, Tangerang Selatan, oh mungkin lebih gampang, Bekasi lebih gampang. Pak, kalau mau ngomong perizinan nih, saya yakin Pak Gunho latar belakangnya arsitek. Jujur orang-orang teknis seperti kita-kita ini kayaknya hal-hal perizinan ini kan kayak kita paling gak suka sentuh. Tapi saya tahu Anda pasti sudah menyentuh hal ini, dan gimana sih Pak tips-tips yang Bapak bisa berikan kepada kami dalam perizinan? Karena saya tahu masalahnya nggak segampang itu Pak. Ya, untuk yang izin dan kita ada bahasanya ada dua ya. Satu izin, yang kedua adalah legalitas. Legalitas ini menyangkut mengenai kesahan surat-surat kita. Jadi pertama mungkin saya masuk ke legal dulu. Tanah itu kan ada yang girik, ada yang sertifikat. Girik ini kan ada yang sudah AJB. Nah, problemnya gini. Sekarang kita jualan kan rata-rata 90% lebih itu kan KPR sama bank. Bank itu sekarang nggak bisa. Kalau kita girik, kita dapat PKS, terus kita dicairin uangnya itu nggak bisa. Jadi kalau kita beli tanah girik, artinya ada satu delay time. Kita kalau beli, kita harus urus sampai sertifikatnya sudah jadi, baru kita bisa jual. Kalau kita jual sekarang juga percuma. Kenapa? Kita nggak bisa dapat uang juga, buat apa kita jual sekarang? Malah kita kekunci di harga dan di yang lain-lain gitu. Jadi, ya kalau mau beli girik atau AJB, hitungin waktunya itu. Itu waktu itu rugi bagi kita. Kalau bisa ya mulainya nanti aja. Mau beli sekarang, anggap aja nantilah 5 bulan lagi. Ngurus surat kan 8 bulanan. Jadi itu akan ada satu waktu. Girik bukan berarti tanah itu nggak bisa dikerjakan. Cari tanah yang sudah sertifikat murni itu juga nggak gampang. Apalagi kita lihat bagus segala. Tapi girik yang bermasalah itu juga cukup banyak. Jadi harus hati-hati. Tolong jangan buru-buru. Saya ada teman, dia beli tanah girik. Perjanjiannya indah sekali sih. Ngomongnya begini. Saya bayar sekarang DP, suratnya dijadiin sertifikat dulu, sudah jadi sertifikat atas nama dia loh, nama pemilik lama ini, baru saya lunasin. Perjanjian ini di depannya notaris, sudah dibikin semuanya rapi. Yang terjadi apa? Pemilik tanah dan notaris kong kali kong tanah itu dijual ke orang lain. Nah, teman saya ini kan jadi cari-cari kan, gigi jari dia. Cari sini, cari sana, mencari kantor notarisnya tutup, kantor saya kabur. Benar-benar kejadian. Jadi beli tanah itu kalau mau aman seperti apa, kalau bisa tanya yang pengalaman lah. Artinya gini,
Kalau giring beli, terus kamu kalau mau, ya kalau bisa kita AJB dulu ke nama kita loh. Jangan nama dia terus jadi bablas dibawa sama notaris sama dia kabur ya hilang. Kita punya apa, nama kita nggak ada di situ. Nah kalau AJB ke tangan kita, kan namanya juga tanda tangan sama lurah. Jangan terlalu takut-takut juga lah. Ngurus yang penting, yang ngurus itu orangnya bener lah. Kalau sudah ngurusnya bener, kita rasa bisa ya mestinya sih nggak sampai trauma sekali itu sampai ketipu sama orang. Ya namanya orang nipu di mana-mana ada. Tapi kalau gini, saya pernah juga tawarin tanah ya di daerah Sentul situ ya. Itu bagus saya lihat, wah bagus ada singkong, saya udah fotoin semua lah. Malah kalau lihat tanah katanya harus dipipisin, saya udah pipisin juga. Ternyata sudah kelurah segala, dia bilang ini nih tanahnya bos Sentul nih, Bapak jangan sentuh. Untung diajak sama teman saya, Pak kita harus nanya Pak Lurah. Jadi perantaranya saya nggak salahin agennya juga nggak ngerti. Dia bilang, aduh Pak maaf sekali ya Pak, saya nggak tahu gitu. Nah itu contoh tanah yang sudah rapi kayak apa juga overlap sertifikat numpuk itu juga banyak. Jadi tolong cek ke BPN, tolong cek juga ke Pak Lurah segala. Dia tahu lah. Pak Lurah itu juga nggak seneng nipu-nipu gitu karena Pak Lurah itu kalau sidang dia harus jadi saksi dan dia nggak dapat uang sama sekali loh. Artinya itu ekstra. Dia harus kerja dan dia jadi saksi, diperiksa sini, diperiksa sana, dan takutnya dia juga dituduh terlibat. Nah, tolong cek betul-betul, karena ini kan legalitas surat-surat ini menyangkut kalau kita kerja sebagus apapun legalitasnya nggak benar kan kerja sia-sia kan. Terus izin ini kan ada tahapan banyak. Saya juga nggak apal persis karena saya juga pasti minta tolong yang ahli. Kurang lebih yang saya tahu itu ada kayaknya 14 tahap. Atau orang kita kalau bikin kalau bisa 50 tahap mereka mungkin lebih bangga kan ya. Karena merasa itu keren lah negara kita. Kalau di luar negeri izinnya 5 tahap, di kita 50 tahap tuh bangga gitu. Nah, pertama tentu izin lokasi. Izin lokasi ada AMDAL, ada AMDAL Lalin, ada juga kita kalau bikin perumahan ada itu loh Pak, ada mungkin udah tahu ya. Kita harus bayar retribusi untuk makam. Jadi berapa persen itu kita harus bayar tanah untuk wakaf makam. Terus ujung-ujungnya sampai ke IMB, sampai ke pecah PBB. Itu baru boleh dikatakan selesai. Nah, kaitannya ke kita gini, ke marketing. Kapan kita harus menjual? Apakah kita harus menjual setelah semua rapi? Itu agak susah. Duitnya kita kan duit pengen cepat muter kan. Kalau kita mau rapi semua, kadang-kadang begini loh. Saya kalau gambar, site plan sudah jadi semua, jualan, terus marketingnya datang. Pak, tipe yang ini habis Pak, Bapak harus rubah nih site plan-nya. Lu gimana sih? Ya iya nih yang ini nggak laku nih Pak, yang ini di-convert aja nih. Lah, izin yang terlalu cepat itu juga salah. Izin itu nggak boleh, site plan itu jangan terlalu buru-buru gitu loh. Tapi kalau nggak ada juga salah. Artinya kita itu bisa nebak market, tapi market ini sendiri kan berubah. Tiba-tiba, wah Pak yang laku itu yang kecil Pak, 5x10 nih. Bapak harus rincik ini lagi gitu. Tiba-tiba trennya berubah. Nah, kita harus fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Ya kalau bisa saya site plan ya saya misalnya tanahnya gede ya, di 30 hektar. Site plan-nya saya bikin kecil dulu deh, satu klaster aja dulu. 5 hektar dulu nih, udah pasti. 5 hektar aja saya kadang-kadang masih kena rubah lagi, karena gimana lagi orang marketingnya yang teriak-teriak itu, kalau nggak bisa jualan, ancamannya kan ngeri bener. Jadi kurang lebih izin itu harus dijalankan, tetapi nggak bisa terlalu kaku, nggak bisa terlalu buru-buru, tapi juga nggak bisa terlalu cepat tuh. Ngepasin sama marketing punya speed itu harus balance. Jualan sama kita punya balance. Itulah ya kadang-kadang ya di rahasia sama Satpol PP juga kadang-kadang mereka suka datang. Ini nggak ada IMB-nya kenapa udah dibangun gitu. Ya kan saya bilang itu developer lain juga sama. Ya nggak bisa kaku-kaku banget kadang-kadang ya. Namanya orang dagang lah. Saya ngelihat ini developer ini kerjanya seperti tukang masak ya. Kadang-kadang bukan hanya ingredients yang penting, kadang-kadang apinya besar, apinya kenceng gitu kan ya. Kadang-kadang siapa yang makan juga, kita makan masakan enak pedes, orang nggak suka pedes gitu ya. Jadi memang ini continuously dinamis sekali ya, dan memang itu butuh jam terbang. Saya sangat yakin komposisi itu tidak ada yang bisa nulis buku ini rapi begini caranya, SOP-nya kayak begini, karena namanya juga manusia ya. Hadapin yang tadi saya mau tanya, biaya perizinan itu kira-kira sampai berapa persen sih dari semua total cost yang kita punya Pak? Apa besar atau tidak Pak itu biaya perizinan itu Pak? Enggak gede. Enggak gede ya Pak? Enggak gede. Saya nggak ingat persisnya berapa persen ya. Mungkin 5 atau berapa persen, tapi nggak besar Pak. Ribetnya aja loh Pak. Oh gitu ya. Memang ribet itu maksudnya gini. Yang bikin ribet gini Pak. Nggak bisa
pastikan waktunya gitu loh. Kadang-kadang yang ngurus benar itu cepat. Yang ngurusnya lemot ya lamanya minta ampun. Nah itu yang kadang-kadang suka bikin kita pusing di situ. Bayar juga kadang-kadang gitu Pak, kerja belum beres sudah bayar duluan. Terus kalau nggak bisa. Jadi urutannya kebalik-balik nih. Kita bayar lunas juga bisa ngilang tuh orang tuh. Wah, saya cukup mengerti dan memang itu tahap yang memang butuh bukan hanya skill tetapi koneksi yang baik ya dan judgement yang tepat karena memang waktunya bisa berubah-ubah. Pak tadi Bapak tadi ngomong sudah mention mengenai ini juga terjadi. Saya pernah pegang satu project developer karena tidak terlalu tahu mengenai marketing kemudian mulai nanya ke kita nih orang sales nih, menurut you satu lantai dua lantai? Ya kita pikir kalau dua lantai komisinya lebih gede dapatnya gitu ya. Kemudian kita mulai masukin bagus, bedanya juga nggak banyak gitu kan. Ternyata yang laku satu lantai, yang dua lantai nggak laku sama sekali dan nggak bisa diubah lagi dan developernya marah begitu ya. Dan saya juga ngerti gitu ya. Nah di sini yang pertanyaan keempat Pak Gunho juga tadi sudah mention market dan desain. Gimana melihat market dan desain? Apakah Pak Gunho tergantung dari input dari agent-agent atau marketing yang di lapangan atau memang sudah punya pola pikir namun juga kadang-kadang pola pikir kita karena ini dinamis bisa aja nggak benar gitu. Apa yang Bapak alami, apa yang Bapak bisa share di sini Pak? Ya, strategi pertama itu kita kan tadi saya bilang dari awal adalah kita harus kenalin diri kita punya style. Style kita itu mau strategi kan sebenarnya main murah atau main mahal kan. Artinya kalau main murah ya perangnya di harga. Kualitasnya kualitas standar aja, tapi harga betul-betul bersaing lah. Kalau pesawat terbang ya Air Asia gitu. Kalau kita strategi mau main yang bagus, ya bikin yang premium sekalian. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu kita punya keahlian, kita punya taste. Kayak saya misalnya, ya rumah-rumah yang kelas-kelas seperti inilah. Nah, sudah tahu kita pilih lokasi yang tepat, sudah lokasi yang tepat, sekarang kita bikin ke produk nih. Produk kira-kira tipe apa yang cocok, yang kebeli. Nomor satu yang bicara pasti market driven. Artinya bukan saya mau bikin apa, suka-suka saya arsitek, laku nggak mau tahu, bukan itu. Pasti yang pertama adalah market. Market tentu market size. Daya beli market juga. Setelah kita tahu, oh oke, kelas yang saya mau bidik adalah kelas yang rumah yang kelas, misalnya ya, keluarga muda, yang harganya sekitar 500 sampai 1 M, kamarnya tentu 2, kalau bisa 3. Nah, sudah tahu itu, baru kita mulai akan membuat produk yang kira-kira sesuai dengan kita punya style. Saran saya adalah kita harus fokus pada keunggulan kita. Nggak ada yang salah. Saya pernah lihat developer FLPP juga kemarin naik Alphard juga. Artinya bikin developer murah itu bukan berarti juga nggak untung ya. Saya lihat juga mereka sukses sekali. Karena mereka main di volume kan. Sekali jual bisa sampai ratusan ribuan. Dan developer yang kerja, yang penting kerjanya bener lah. Kalau FLPP bicaranya cost ya jangan sampai cost-nya jadi terlalu mahal atau mungkin ngawur juga atau surat-suratnya nggak beres akhirnya ke bank jadi muter karena FLPP ini kasihannya kan dia harus jadi dulu baru bisa akad. Nah artinya dia untuk jadi kan perlu modal besar. Modal itu dari mana? Ya pinjam ke bank. Nggak mungkin kan dia modalin semua ratusan rumah. Nah, kalau dia pinjam ke bank udah bicaranya waktu. Artinya speed menjadi faktor yang sangat signifikan. Beda sama developer yang kita bicaranya komersil atau real estate yang kita bikin. Itu kan waktu kan lebih di pihak kita. Artinya kita bisa akad pada saat tanah sudah dapat sertifikat induk, kita sudah mulai ngurus site plan, itu udah bisa proses. Nah, keunggulan yang kita mau tampilkan adalah yang sesuai dengan style kita. Kalau kita, misalnya kayak saya main di situ ya, tentu ya yang bagus sih fokus aja di situ. Karena kita mau bisnis apapun itu sebenarnya sama aja. Yang penting kita bisa. Oh. Tadi Halo? putus, silakan lagi Pak. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ya. Oke.
Ya, mungkin saya kasih contoh yang slide berikutnya. Dari Angel mungkin coba tolong yang tadi. Ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi yang ini yang Golden City yang di Bekasi. Ini adalah perumahan tadinya itu perumahan rumah yang harganya cukup murah ya, mungkin sekitar 200 jutaan. Ini konsepnya saya juga KSO dengan pemilik lahan. Lalu saya lihat mereka sudah di situ mungkin sudah 30 tahun, artinya mereka sudah punya daya beli juga udah tinggi. Terus mereka juga mulai, ya saya lihat rumahnya juga bermobil, sudah renovasi, artinya mereka punya daya beli lebih. Nah di sini kita kembangin perumahan yang kelasnya yang harga waktu itu saya jual di harga 600. Sekarang sih sudah 1 M lah, kurang lebih 950 1 miliar. Naik sekitar 50% lah. Kemudian berikutnya, Angel, slide berikutnya. Ya, ini sama, ini area komersil, jadi daerah depan itu saya lihat bikin klaster kan sayang benar jalan utama, jadi kita bikin kawasan komersil. Nah ini contoh kita bikin upgrade kawasannya dengan bikin sport club. Terus next. Ya, berikutnya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, ini di Golden Stone, ini contoh ya. Ini rumah-rumahnya. Nah, ini contoh desain, mungkin stop di sini dulu. Ini adalah tipe lebar 5 yang kita buat. Jadi waktu ini juga salah satu contoh inovasi ya. Jadi saya lihat tren market ini kok makin hari kok anak muda daya belinya juga di bawah 1 M. Terus rumah, kita kan pakemnya dari dulu nih, kita rumah paling kecil itu lebar 6. Nah, Iya. saya coba, bisa nggak sih saya bikin rumah lebar 5, tapi yang cakep betul gitu loh, yang benar-benar keren gitu. Saya coba sketch gitu dengan istri, terus ketemulah rumah model ini. Terus saya pikir gimana caranya supaya rumah ini kesannya besar ya. Oh ya, saya pikir saya sambung aja nih. Jadi itu rumah, ini sebenarnya 2 rumah nih. Jadi Oh. 5 sama 5 sebelahnya. Jadi kesannya kan kayaknya gede gitu. Nah, tembok pembatasnya ini saya nggak tongolin gitu. Jadi kesannya rumahnya tuh, wah, keren juga nih rumah lebar 5. Tapi speknya tetap bagus. Jadi orang lihat, ini lucu juga ya. Nah, kalau untuk ukuran kelas kayak saya, umur-umur kayak saya, lihat rumah gini tuh imut-imut terlalu kecil. Tapi ternyata ini adalah market yang anak-anak muda itu mereka senang nih. Dia bilang, ih lucu ya kayak apartemen itu. Kecil masuk, ada 2 lantai, ada void, kamarnya juga dapat 2, malah ada yang 3 kamar. Terus nyaman, semuanya ada gitu. Jadi harga juga jadi bersaing karena harganya waktu itu kan masih murah ya. Mungkin sekitar 700 jutaan waktu awal pertama buka ya. Nah, ini cukup diterima oleh market. Jadi tekad saya satu waktu bikin ini. Saya mau bikin rumah lebar 5, tapi yang paling cakep lah, yang belum pernah orang bikin gitu. Nah, dari visi misi itulah jadilah rumah ini gitu. Ya muji diri sendiri boleh dong Pak Madi. Tapi saya lihat menarik ya. Anda punya cara berpikir tidak fokus terhadap masalah, yaitu rumah lebar 5 itu kan sulit dinikmati gitu ya. Anda fokus pada solusinya. Bagaimana supaya orang bisa nikmatin, yaitu pagar pembatas itu Anda cabut, jadi sehingga rumah itu kelihatannya besar begitu. Jadi memang Pak Gunho ini karena memang ditempa begitu banyak masalah, tapi otaknya itu selalu nyari yang solusi gitu Pak. Karena ada orang juga kan, setiap kali ada masalah malah masalahnya diperbesar. Bukan dicari solusinya begitu ya. Dan memang untuk lebar 5 ini kalau saya ngelihat Bapak punya ini saya lihat fasadnya kaca juga banyak begitu ya, jadi kelihatan mewah gitu Pak. Dan memang bersaing sekarang rumah-rumah lebar 5 ini sekarang ini lagi rame nih, dan saya ngelihat berusaha untuk bisa membuat lebar 5 itu kelihatan lebarnya besar. Dan ini salah satu kawasan yang Anda buat dengan menghias pemisah ini ya Pak ya. Ada lagi yang Bapak mau ceritain Pak mengenai tadi market dan produk ini Pak? Mungkin nextnya sambil cerita dari case aja biar lebih. Nah, saya melihat Pak Gunho ini memang modelnya kayak, saya kalau ngelihat ini udah tahu ini Pak Gunho nih senang kayak gini. Dan Anda berani pasang kaca di atas itu juga Pak. Itu kan kelihatan rumah mewah gitu Pak. Iya betul. Jadi itu caranya Anda jual produk yang harganya cengli, tetapi kalau orang lihat harganya tuh lebih barangnya itu lebih mahal dari harganya. Begitu kali ya Pak ya? Ya, betul. Saya selalu ingat nenek saya pernah bilang ke saya, Pak. Katanya kalau naruh emas itu naruhnya di jidat gitu, Pak. Maksudnya apa saya bilang? Dia bilang, kalau mau barang bagus ya dikeliatin gitu loh. Jadi peribahasa itu saya ingat terus. Jadi kalau mau barang bagus, ya
kelihatin dong, ditampilin dong. Kaca kan mewah, tampilin kacanya. Jangan pelit-pelit gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita bisa pilih dan memadukan yang bagus itu cukup oke. Dan orang appreciate karena dia kan kelihatan kan. Kelihatan betul-betul mewahnya itu tampil gitu loh. Dan memang orang Jakarta khususnya pengen faktor mewah itu juga harus ada gitu ya. Mau rumah di bawah 1 M, tapi faktor mewah itu nggak boleh hilang gitu ya Pak ya. Iya dong, kan harus murah tapi bukan murahan, harus tetap bagus. Oke Pak, saya lanjutin. Kita udah sampai kepada tim pemasaran. Kadang-kadang ini developer nih, kadang-kadang kan selalu greget gitu ya. Udah buat barang bagus ya, udah flyer udah bagus, semua udah bagus, rumah contoh sudah bagus. Nah, buat tim pemasaran ini kan kadang-kadang ada beberapa pilihan. Wah, aku buat tim in-house aja sendiri, buat lowongan kerja, nyari 5-7 orang in-house. Digaji lah in-house lah, gajinya mungkin 2,5-3 juta, komisi mulai dari 0,7 sampai 1,25. Ya, tapi kadang-kadang kan yang terlalu teoretikal itu kan nggak gitu jalan. Atau mungkin ada fasenya gitu, in-house dulu, atau mungkin broker dulu nih. Kemudian setelah broker itu kadang-kadang gitu kan, ada manis, brokernya datang. Udah mulai susah, brokernya kabur. Itu biasa Pak ya. Jadi in-house dimasukin situ. Atau ada developer pikir, gue nggak perlu broker, gue in-house aja. Gue lebih percaya in-house karena gue bisa nyuruh-nyuruh mereka. Nah, Pak Gunowo ini setelah pengalaman begitu lama, kira-kira metode bagaimana membentuk tim pemasaran yang menurut Bapak efektif untuk produk Anda gitu, Pak? Ya, selalu tim itu kita mesti double Pentium ya, 2 ya. Artinya begini, tim in-house mau nggak mau harus ada. Kita kan jaga kandang dalam suka dan duka. Pasti ada tim yang kita internal, yang kita gembleng, dan dia setiap harinya fokus jualan hanya kita punya. Tapi jangan dilupakan, sekarang peranan agen-agen ini luar biasa kontribusinya. Dulu saya pertama-tama bikin itu mungkin kontribusinya 20%, tapi sekarang mereka sudah sampai di angka 50% dalam penjualan. Kenapa? Satu, jaringan. Agen-agen itu memiliki jaringan bagaimanapun juga lebih luas. Kalau kita kan di kandang hanya menggunakan promosi yang ada, kita dapat separuh udah bagus. Tetapi dengan kekuatan jaringan sekarang, itu kontribusi mereka, kalau saya sih sekarang sampai 50%, jadi luar biasa perannya. Agen-agen ini, cuman memang betul, agen ini kan susahnya, mereka itu gimana ya, kalau bilang pacaran itu kadang-kadang suka pindah-pindah gonta-ganti pacar ya. Jadi kita harus sayang betul tuh, harus betul-betul dekat, kita ikhlas lah ya. Artinya persahabatan itu kan ada uang kita tetap pertama kenal dulu. Sudah kenal, mereka sudah tahu kita lebih baik, mereka akan support lebih baik. Dan hubungan kita kan kita harapkan ya kalau bisa sampai kita tua lah ya. Jadi selama-lamanya kita bisa selalu dekat. Kenapa? Ini adalah hubungan yang win-win. Saling menguntungkan. Developer mana ada, zaman dulu kan nggak ada agen, semua jualan sendiri. Sekarang mana ada developer yang nggak pakai agen. Nggak bisa lah jualan sendiri itu, nggak ada cerita seperti itu bisa menghasilkan. Jadi peran agen makin hari makin besar. Sekarang juga kan sudah mulai digital kan, agen-agen juga mulai digital juga mungkin besar. Terus ide juga makin, dengan kita punya teman banyak akan lebih punya ide yang lebih luas. Terus kita media promosi sekarang kan sudah pakai medsos ya. Artinya agen-agen ini kan semua juga punya medsos lebih luas. Jadi bisa bayangin kalau kita punya in-house misalnya 6-8 orang, jangkauannya cuma segitu-segitu aja. Tapi kalau agen ini kan unlimited nih. Sekali bisa ratusan bisa ngundang-undang lebih banyak lagi. Nah, ini yang menurut saya harus selalu dirawat. Dua-duanya harus kita jaga. In-house ini satu, orang ini harus selalu kita motivasi. Karena dimanapun juga mereka punya sumber ini kan lama-lama kering nih. Karena limited kan dia pergaulan. Ganti-ganti terus juga kita juga pusing orang-orang ini ganti lagi, bongkar pasang. Saya lebih senang memang bina yang ada, kita didik terus, sehingga mereka akan punya satu retain customer yang sustainable lah, yang berulang. Nah, itu meliputi pelatihan, dibimbing terus, ya reward dan sebagainya masih jalan. Terus agen ini juga sama. Dengan begitu banyaknya developer, agen ini kan lari ke sini ke sana. Terus gimana caranya kita bisa panjang sama mereka? Satu ya hubungan baik lah. Karena kalau hubungan baik ini kan kita ceritanya panjang nih. Terus yang kedua, kalau model kayak saya selalu cairin komisi kan cepet tuh. Seminggu, 2 minggu udah cair.
Saya mau buktikan kepada agen, developer itu cairin komisi itu nggak pakai lama tuh, cepet bisa. Orang cuma tinggal tanda tangan giro doang, paling 5 detik, 10 detik kok orang bayar sampai berbulan-bulan. Gue juga bingung. Emang duitnya punya nggak sih, katanya perusahaan punya triliunan kok bayar kok lama banget itu. Nah, saya berikan, ini bisa lah. Emang lu disusah-susahin aja gitu loh. Jadi support-support seperti itu memang harus oleh waktu lah. Mereka akan lihat, wah ini developernya ini friendly lah. Ya bayar orang juga cepat lah, nggak terlalu kayak dipersulit. Nah, ada lagi kan sekarang program hadiah. Dulu jalan-jalan, agen kayaknya udah keliling dunia, sampai seluruh negara udah dikunjungin. Yang belum kan ke negara-negara yang lagi perang aja ya, yang belum dikunjungin. Tapi Jadi kalau memang sekarang lagi corona, nggak bisa lagi dinamis, kan lagi. dinamis untuk ngelola agent dengan in-house juga itu sebuah seni juga ya Pak ya, karena saya sangat yakin kadang-kadang frustasi Ya, juga dengan in-house, kadang-kadang juga andalin agent juga buat frustasi juga gitu ya. Memang nggak bisa dimasukin ya, hati gitu ya. Memang saya selalu betul. ngomong, bos saya dulu suka ngomong kayak begini, Dar, kalau orang sales nggak bisa jualan, lu jangan salahin orang sales. Kadang-kadang kita di atasnya dia yang tidak peka begitu. Kita mungkin dengerin dia gimana jualan, insentifnya gimana dia gitu. Jadi kadang-kadang semua sales gitu. Kalau kita kerja itu udah biasain salahin orang sales, itu kita nggak bisa maju begitu. Karena Betul. kadang-kadang orang sales itu yang banyak kasih kita input gitu, ya kan? Iya. Walaupun mereka nggak bisa jual, kenapa gitu? Jadi memang ini saya sudah bilang ya, kita mesti engaging ya, kita mesti engage, ketemu dengan agent itu, kemudian punya empati dengan mereka, kita juga mesti empowering mereka supaya mereka juga tambah lama tambah pinter, upgrade ya. Dan itu semuanya butuh waktu, dan yang tadi Pak Gunho tadi ngomong, if you create a product dan produk itu bagus ya, kemudian customer happy, ada trust ya, agent itu mau nggak mau pasti akan jualin produk kita. Tetapi kalau kita developer kadang-kadang produk, kapan serah terima, aja terimanya barangnya aja yang dijanjiin, komisi lama keluar, nah itu mah agent mah udah pasti kabur begitu ya. Kedepannya di zaman COVID ini developer malah harus lebih aktif gitu ya untuk dalam memasarkan produknya, tentu juga mencari agent yang lebih baik dan lebih loyal ya. Pak Gunho, ini terakhir sesi kita nanya mengenai branding, Pak. Dan saya memang ini adalah challenge untuk GNA ya ke depannya. Karena kita tahu di Indonesia ini ada developer raksasa besar. Belum lagi sekarang developer China juga udah mulai masuk ya. Developer asing sudah mulai masuk. Dan bagaimana Pak Gunho memposisikan GNA ini di tengah-tengah kompetitor yang seperti ini? Apa menjadi nilai unggul Anda? Apa yang menjadi value added? Ya. Brand ini merupakan investasi untuk masa depan, untuk future. Kadang-kadang, saya juga kadang-kadang lihat ya, ini ada developer gede, rumahnya sih biasa-biasa aja, boleh dikatakan malah menurut saya jelek gitu loh. Harganya juga mahal, tapi begitu jualan itu bisa habis 300 unit gitu. Nah, apa yang sampai membeli produk yang jelas-jelas lebih mahal dan produknya juga menurut saya jelas-jelas nggak lebih baik. Tapi kenapa bisa penjualannya bagus? Itu adalah brand. Brand itu adalah hasil kerja keras, mungkin pendirinya juga udah 30 tahun yang lalu dia sudah mulai investasi ke sana. Saya ini boleh dikatakan 10 tahun dan memang lebih lambat karena memang mulainya memang dari betul-betul dari nol, dari scratch. Artinya investasi ini ya nggak bisa dipungkiri. Untuk jangka panjang harus continue dan setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kita perbaiki terus, kita upgrade terus. Kita nggak mungkin bisa sempurna sekali, tapi tentu kita akan berusaha untuk lebih baik. Nah, dengan karya yang lebih baik, tentu kita akan suatu hari bisa punya satu brand yang lebih dikenal. Kemudian kita juga, beberapa teman sarankan saya untuk mulai investasi juga nih. Soalnya GNA ini saya dulu kan kalau tampilin selalu produknya, atau proyeknya lah, Golden Park atau apa. Tapi GNA-nya sendiri tidak ditampilkan. Nah, ini ada saran dari teman-teman juga, udah kita mulai tampilkan. Karena sebenarnya proyek saya ini kan, ini ada mungkin udah 13 proyek, yang ini sekarang lagi running itu ada, jadi tersebarnya cukup kemana-mana juga, maksudnya di Serpong ada 3, di Depok juga ada, di Gunung Sindur, Bogor situ ada, di Bekasi juga ada. Jadi sebenarnya cukup banyak, tetapi memang belum begitu banyak dikenal. Tapi ya itulah, itu memang satu PR saya yang harus saya selalu kembangin terus, selalu harus lebih concern ke situ supaya
lebih dikenal gitu loh. Kalau kayak Era kan udah ngetop banget tuh ya, di mana-mana orang tahu ya. Ya, Pak Gunho ini lebih terkenal dari GNA-nya gitu ya, karena mungkin Pak Gunho yang nongol, GNA-nya lebih agak silent begitu ya. Saya rasa dua-dua butuh Pak. Pak Gunho sebagai brand saya sudah kenal, banyak orang udah kenal, dan GNA-nya juga pastilah kalau ada Pak Gunho nakodanya, GNA-nya pasti juga ke bawah begitu. Dan saya rasa memang brand kedepannya adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dan mau nggak Ya. mau ini menjadi daya saing kita untuk bisa menjual produk yang lebih bagus lagi dengan harga yang lebih baik lagi, dan trust customer pun juga akan meningkat, Pak. Pak, saya rasa cukup ini yang Bapak bahas awal-awal. Teman-teman, bagi teman-teman yang ada yang mau nanya, di situ ada chat dan Q&A. Anda bisa silakan Anda bisa nanya, Anda bisa raise hand juga bisa. Dan kemudian ada polling yang akan kami berikan kepada Anda. Hanya 3 pertanyaan saja. Anda boleh isi, kita kasih waktu sekitar 1 menit 30 detik ya. Setelah itu mungkin kalau ada tanya jawab, saya akan persilakan Pak Gunho jawab. Kalau tidak ada, kita akan buat sebuah kesimpulan. Silakan, ini waktu 1 menit 30 detik, kita istirahat sebentar untuk minum, dan Anda tolong, bagi Anda peserta, tolong isi 3 pertanyaan tadi, supaya kami bisa lebih mengetahui apa kebutuhan Anda, dan bagaimana menghubungi Anda jika nantinya kita masih ada webinar yang lain yang bagus untuk menyertakan Anda. Silakan, waktu dan tempat, silakan untuk Anda isi. Bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. Everything will be alright, go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so loved. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oke, teman-teman sudah mengisi pollingnya, ya. Senang Anda bisa memberikan input pada kita. Pak Gunho, kebetulan kita sudah punya pertanyaan ini, Pak, dan mungkin saya berikan ke Pak Gunho pertanyaannya, saya bacakan, mungkin Pak Gunho juga bisa baca. Pertanyaan pertama dari Pak Raymond ini, Pak, ini seorang agent kami ini di Pondok Indah. Pak Gunho, kalau ada tanah bagus untuk di-develop, saya bisa kontak Bapak? Gimana nih, Pak? Kalau ada Bisa dong. Bisa. Mungkin saya kasih nomor handphonenya atau pakai Facebook atau pakai apa nih, Pak? Nah, kalau Pak Gunho punya nomor telepon, bisa Bu Angel bisa ketik gitu ya kali ya. Nanti Pak Gunho punya WA. Kalau Pak Gunho nggak ada masalah kalau kita kasih nomor HP-nya di sini, Pak. Apa-apa. Ini saya bisa isi ya. sendiri. Bu Angel nanti bisa kasih HP di kolom chat sini, di Q&A. Dan mungkin Pak Gunho bisa jelasin aja ya. Kenapa, Pak? Ini saya isi sendiri bisa. Oh, boleh. Pak Gunho silakan isi sendiri ya. Mungkin sebaiknya Pak Gunho bisa tambahkan, karena marketing ini pikir tanah bagus itu definisinya apa gitu, Pak. Mungkin lebih baik kasih takutnya dia ngasih tanah di Papua juga nggak ada gunanya gitu ya, Pak ya. Iya, bagus itu relatif juga yang. Iya. Mungkin saya kasih gambaran ya.
Tanah itu kan ada banyak, bagus juga ada banyak. Nah, kita tentu saya memilihnya yang kira-kira sekarang apalagi masa seperti ini akan saya fokus hanya untuk yang saya bidang saya. Artinya begini, saya kerja ini kan rumah landed, artinya bukan apartemen. Nanti suatu hari ke sana tapi sekarang belum. Rumah landed itu kan kurang lebih kira-kira kalau dari marketing udah tahu lah kira-kira jualnya berapa sih semeter. Nah, tanah mentah itu kurang lebih berapa sih ya? Kurang lebih kalau hitungan bodoh-bodohnya bagi 4 lah. Gitu. Jadi kalau tanah 1 juta saya bisa jual 4 juta atau tanah bisa dijual 10, berarti saya kurang lebih harga perolehannya 2,5 juta itu pasti aman lah. Hitungan bodoh-bodohnya seperti itu. Jadi satu fokusnya ke landed. Yang kedua, saya dalam posisi sekarang itu belum beli. Artinya yang saya bisa terima hanya model JO kerjasama. Kalau beli stok saya saya kan Serpong juga lagi baru pengembangan. Jadi memang sudah beli di sini, untuk beli lagi sih belum. Tapi untuk kerjasama saya masih bisa open. Itu kerjasamanya bisa 2 model itu saya open. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kurang lebih seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Dalam ukurannya, size-nya kira-kira Bapak lebih seneng size-nya kayak apa, Pak? Size-nya gini, memang saya dulu mulainya dari kecil, tapi kurang lebih kalau sekarang 5 hektar lah. Ke atas makin gede, makin bagus. Artinya kalau bisa 5 hektar ke atas. Jadi tidak ada pantangan untuk sebesar-besarnya tuh nggak ada masalah. Tetapi minimnya kalau bisa 5 hektar. Dan kira-kira ya lokasi yang saya bisa kerja, artinya kelasnya, rumahnya kan tadi udah kelihatan modelnya seperti itu. Nah, kira-kira cocok untuk kayak gitu tuh marketnya tuh. Kalau yang terlalu low kan bukan nggak ada peluang, kan seperti yang saya bilang pertama. Kita harus kenali diri kita, bidang kita itu saya bukan main di FLPP, saya main di rumah real estate yang kelas medium. Nah, kelas itulah yang saya mau fokusin. Saya nggak mau ke tempat lain dulu, karena nanti jadi terlalu nggak fokus, malah jadi tambah pusing gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Raymond. Pak, ini ada pertanyaan kedua juga. Mungkin Pak Gunho tadi bilang, Pak Gunho, berapa persen idealnya yang dipakai untuk jalan kompleks dan fasum dalam sebuah klaster kalau tanahnya hanya 1 hektar, di mana konturnya itu rata, Pak? Ya, itu pasti gini. Kita kalau desain, kita bisa lebih dari persentase itu bisa lebih. Tapi peraturan pemerintah, sellable kita itu maksimal tuh 60%. Kalau zonanya itu zona umum ya, artinya beberapa daerah itu ada peraturan, misalnya ini daerah resapan, kadang-kadang kita nggak dikasih sampai 60%. Jadi kita dikasih kadang-kadang cuma 40%-nya yang boleh dijual. Nah, itu tiap daerah beda-beda. Tapi kalau bicara ideal secara bisnis dan ideal secara desain, itu akan ketemu rata-rata sesuai peraturan pemerintah 60% yang kita jual. Jadi untuk jalan dan fasum, itu kurang lebih jalan 20%, 20% itu taman dan fasum. Pasos lah, pasos. Kurang lebih seperti itu. Jadi aturan ini agak umum ya, apalagi tanahnya rata, jadi kemungkinan bisa tercapai. 60 sellable, 20% untuk jalan, 20% untuk taman. Oke, saya rasa pertanyaan umum dan dijawab dengan tepat oleh Pak Gunho. Ini kemudian barusan masuk lagi nih pertanyaan baru lagi ini. Wah, ini bahasanya singkat-singkat. Ini keseringan teks nih orangnya. Bapak Gunho mainnya JO, DI, JKT is okay kalau di Semarang. Oh, maksudnya Pak Gunho ini kalau main di daerah kayak Semarang gitu juga mau, Pak? Ditanya pertanyaannya. Oh, ya. Daerah sih memang ada beberapa daerah yang saya, maksudnya gini, untuk mengembangkan itu kan lihat market kan, lihat market. Jadi tiap daerah beda-beda. Ada beberapa daerah itu memang sangat berat, artinya marketnya itu sangat lemah, market size maupun market punya kekuatan daya beli itu benar-benar sangat lemah. Semarang sih lumayan sih, agak medium lah, cuman nggak gampang juga. Ya lihat-lihat lokasinya lah, biasanya kan ada WA, bisa WA ke saya, dan nanti lihat-lihat kira-kira oke nggak. Apa Pak Gunho punya pengalaman bekerja proyek di luar Jakarta gitu Pak, di daerah maksudnya? Ada, saya ada bikin proyek satu di Sulawesi Tengah, di Luwuk. Itu buat saya sih pengalaman yang sangat tidak terlupakan. View-nya itu luar biasa bagus. Artinya dari kita berdiri itu kita lihat itu bisa lihat laut, bisa sampai 180 derajat tuh lihat laut.
Jadi sangat bagus. Tapi ya itu, marketnya itu memang sangat lemah. Artinya gini, orang kayanya itu ada, dan kaya banget, tetapi ternyata itu sedikit. Artinya apa? Yang beli ya cuma sedikit orang, udah beli ya udah gitu loh. Jadi akibatnya apa? Ya jualannya jadi lambat. Ya bukan saya trauma ya, tapi bagi saya hal yang kayak gini-gini akan jadi pelajaran saya berharga untuk untuk saya investasi keluar Jakarta atau kemana. Maksudnya gini loh, tenaganya itu sama, capeknya sama, duitnya juga sama, malah duitnya lebih mahal. Terus ngapain gua ke sono gitu loh. Tapi kan ini kan pengalaman nih. Orang masa ulangan nilainya 100 terus ya, saya juga dapat 9 juga lumayan lah. Itulah ada salah satu kan boleh. Tapi satu ini saya ingat terus nih. Karena apa? Karena bagi saya ini pelajaran berharga. Maksudnya, oh iya ya, kita nggak boleh terlalu sombong. Kita nggak boleh terlalu yakin. Wah, gua ini kontur pasti gua bisa desain yang bagus lah, inilah itu. Kita akhirnya jadi apa? Jadi kita jadi tidak objektif lagi. Kita melihat sesuatu itu udah pakai hati, pakai feeling. Pakai hati itu kalau boleh kan sama istri aja ya Pak ya. Kalau sama tanah ya jangan pakai hati ya. Pakai tanah ya pakai logika, pakai data. Ini salah saya itu situ. Saya begitu lihat view-nya, lihat ininya saya jatuh cinta Pak. Ternyata begitu jatuh cinta kalau nggak ada duitnya cintanya lama-lama luntur juga. Iya, jadi nggak luntur. Saya tetap cinta kok. Cuma cintanya jadi lama banget. iya. Jadi memang dalam mempertimbangkan sesuatu hal itu banyak dimensinya dan tentu resikonya dan keberanian itu sering timbul dari pengalaman, tetapi juga ketakutan sering juga timbul dari pengalaman, Pak ya. Jadi memang Betul itu sekali. jadi balance gitu. Saya sangat yakin kalau orang terlalu berani juga nggak bagus, terlalu takut juga nggak bagus. Ya mesti ada kiri kanan yang balance gitu. Pak Gunho, mungkin saya mau nanya ini terakhir, mungkin Pak Gunho bisa kasih rangkuman dikit kalimat-kalimat mutiara, Pak, kalimat-kalimat bijak kepada teman-teman ataupun developer yang ingin tetap semangat di development ini, Pak. Kira-kira kata-kata bijak apa yang mungkin Pak Gunho bisa sisipkan di akhir acara ini, Pak? Ya, pertama sih satu hal yang selalu jadi prinsip hidup saya, yang tidak pernah lekang oleh waktu, itu kita kerja apapun kita mesti jujur. Memang kedengarannya naif sih, tapi maksudnya saya sendiri membuktikan lah. Kalau kita kerjanya jujur, kita ke partner, itu bisa panjang. Kita nggak ada, dia mau periksa kapanpun, oke, saya bertanggung jawab setiap sen. Kalau saya ditipu, ya kita sama-sama periksa siapa yang nyuri. Gitu. Tapi artinya, itu yang membuat kita ada satu trust. Nah, yang paling mahal dari semua itu adalah trust, kepercayaan dari orang-orang sekitar kita. Kalau sudah ada kejujuran, terus kita juga tekun, dan yang paling penting satu lagi harus menghasilkan. Percuma loh kita jujur, tapi kalau kita nggak menghasilkan, buat apa? Kan investor kita atau pemegang saham kita juga pasti kecewa kalau kita jujur-jujur doang, tapi nggak ngasilin duit, buat apa gitu loh. Jadi artinya perpaduan itu antara jujur, tekun, dan juga harus menghasilkan, itu menjadi konsep bahwa kita bisa long term bisnis. Bisnis ini kita bisnis long term, properti itu nggak ada cerita 1 tahun terus langsung dapat uang kabur terus lupa. Kita kan bicaranya barang kita habis, nanti kita bikin lagi. Saya punya teman saya kongsi, itu sama saya sudah 9 tahun, 10 tahun. Bisa lama, kenapa? Satu, saya yakin, mereka percaya saya jujur. Karena saya laporan keuangan semuanya rapi. Jadi mereka tahu, wah ini mah kalau sama Gunho mah tenang lah. Nah, mau periksa kapanpun, oke. Jadi ada satu, dia tenang, nggak terlalu periksain semua. Dia tahu lah, kita sudah mati-matian jagain supaya nggak terlalu boros berlebihan atau nggak terlalu ada pencurian atau apa, kita jagain di situ. Yang paling penting itu yang menghasilkan. Namanya kita kerja, saya selalu memposisikan, walaupun saya juga pemegang saham, saya harus memposisikan saya sebagai owner. Artinya begini, owner itu pola pikirnya kan satu, saya taruh uang, terus uang saya kapan balik, dan kapan dapat uang. Ya kan, intinya simpel seperti itu aja. Jadi karena pola pikirnya simpel, ya saya juga mikirnya simpel aja. Saya kerja di sini, ya saya harus menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, buat apa? Nah, kalau saya menghasilkan, mereka tidak akan banyak pertanyaan. Karena dia pasti tahu perusahaan ini dikelola dengan baik. Nah, itu yang membuat, kalau saya nawarin ke mereka, ini ada lokasi baru nih. Nah, mereka, ini betul nggak bisa kerja? Pertama ragu-ragu, tapi dengan berjalannya waktu, akan timbullah trust. Menurut kamu oke, jalan, saya ikut. Kenapa? Bisa sampai ngomong, oke, jalan saya ikut, itu kerja keras saya 5-6 tahun terbukti setiap
bulan setiap ini ada hasil. Nah, hasil itu yang akan membuat investor atau siapapun partner kita akan tenang, dia akan tahu lah ini orangnya bagus. Nah, itu yang membuat kita panjang. Ini yang bikin kita bisa long term. Karena bisnis itu nanti akan cerita ke orang-orang kok dia. Semua kan mereka bos-bos itu kan bukan orang bodoh. Orang namanya bos kan pasti orang-orang pintar dan pasti kan pergaulannya luas. Dia akan tanya, ini gimana orangnya? Ini gimana? Sekali kita bikin hal yang tercela, itu akan nyebar kemana-mana. Dan mereka ngomong, jangan sama dia tuh, bocah orangnya hilang. Itu udah nutup jalan sendiri. Jadi, yang saya sampaikan jujur, tekun, dan yang paling penting menghasilkan. Itu, Pak. Oke, teman-teman, saya tadi lihat kesimpulan yang luar biasa. 3 hal yang paling penting. Anda mesti jujur, Anda bisa dipercaya, dan Anda harus menghasilkan. Jujur dipercaya, tidak menghasilkan, tidak dicari. Menghasilkan, tidak jujur, tidak dipercaya, juga tidak dicari. Mesti 3-tiganya. Kalau Anda memiliki 3-tiganya, Anda pasti menjadi luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Gunho, acara yang luar biasa, bisa share dengan kami di sini. Semoga kesuksesan GNA beserta kerjasama dengan agen-agen properti bisa kita tingkatkan bersama. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Kami pamit dari sini. All the best. See you all the time. See you, Pak.